Santapan Harian Kamis 14 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Mika 2 ayat 12-13. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sahabat Santapan Harian, beberapa orang mudah berjanji, namun untuk menepatinya begitu sulit dan bahkan berujung pada kekecewaan dari yang dijanjikan. Janji manusia seringkali meleset, padahal janji itu ibarat hutang yang harus ditepati atau dibayar lunas. Bagaimana dengan janji Allah? Apakah kita memiliki perspektif yang sama seperti janji manusia? Di tengah nubuatan Nabi Mika akan suatu malapetaka besar sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan dosa mereka, Allah menubuatkan juga berita keselamatan bagi bangsa Israel sebagai umat sisa yang masih setia dan mengasihinya di masa depan. Allah sendiri sebagai pelopor dan pemimpin barisan umatnya. Bahkan ditekankan 2 kali kata sungguh-sungguh sebagai penegasan atas janji Allah di masa depan yang pasti akan dikenapi. Kita percaya bahwa status kita sebagai umat Allah yang memiliki hak istimewa tidak serta-merta membuat kita kebal dari dosa dan hukuman. Status istimewa selalu disertai tanggung jawab moral yang lebih besar. Penghukuman tidak pernah menjadi tindakan terakhir dari Allah. Dia bertindak secara tetap dari hukuman ke kasih karunia, dari penghakiman ke pengampunan, dan dari penderitaan ke pengharapan. Janji pemulihan Allah yang berupa keselamatan hanya diberikan kepada orang yang percaya dan dengan sabar dan setia menunggu janjinya dalam kebenaran firman-Nya. Bukan kepada mereka yang menikmati dosa-dosanya dan tidak mengikuti jalan-jalannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan keseriusan dan kemampuan Allah untuk menepati janjinya. Kuasa Allah mengubah apa yang tidak mungkin. Dia menerobos segala keraguan yang menghalangi kita.
Allah sendirilah yang akan memisahkan orang-orang yang setia dari orang-orang yang tidak setia dan hidup menyimpang dari jalannya. Jika kita mau hidup di dalam janji pemulihan Allah, maka hendaklah kita hidup setia dalam pimpinannya, setiap waktu dan di setiap tempat, dan juga dalam segala keadaan yang kita alami. Laksana bayangan yang selalu mengikuti kemanapun kita berjalan. Mari kita berdoa. Telah kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu ya Kristus, yang tak pernah habis di hidup kami. Kini kami bertekad untuk berjuang untuk tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berjanji. Amin.